Acara ini dipersembahkan oleh sistem ketatanegaraan. Kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di sekjen Pak, sekjen lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Pak dari Abang sebagai pimpinan jadi? Belum baca, gimana nanggapin gitu. Tapi kan pada tidak ujuk-ujuk surat yang masuk itu langsung diproses, dirapim, dari rapim ke Bamus. Tapi tentu pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Secara politik akan sulit. Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Kalau tidak sampai itu, tidak bisa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus berjalan, tidak sekedar gertak, Forum Purnawirawan bergerak. Surat usulan pemakzulan Gibran diterima anggota Dewan. Beragam opini berselayar, mungkinkah paripurna di DPR digelar? Dorongan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden makin keras. Pertanyaannya, bertajikah? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Bung Semar. Silakan. Malam. Selamat malam. Kemudian saya panggilkan pengamat politik, Bung Ray Rangkuti. Selamat malam, Bung Ray. Malam, Bung. Ya. Selanjutnya, pakar hukum tata negara, Bung Muhammad Ruliandi. Hadir pula, selamat malam. Malam. Siap. Pegiat media sosial, Bung Said Dido. Bung Said, terus aktif di X ya, Twitter. Kemudian saya panggilkan politisi PSI, Bung Ade Armando. Bung Ade, jadi Pak Jokowi jadi ke PSI? Nanti kita jawab. Insya Allah. Insya Allah, oke. Dan kemudian No Rocky, No Party, Rocky Gerung, akademisi. Bung Rocky apa kabar? Mau lompat kayaknya. Buruk. Buruk. Oke. Oke, Bukan buruk, buruk banget. Buruk banget, oke. Buruk banget apa nanti saya tanyakan Bung Rocky. Dan saya akan juga panggilkan nanti tetap bersama dengan para mahasiswa. Pakar Hukum Tata Negara Bung Ferry Amsari masih dalam perjalanan, dan juga Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi. Oke. Saya pertama langsung ke Anda dulu deh. Ini Sekjen Gibranku, Anda bisa perkenalkan apa sih ini? Sekjen Gibranku. Jadi ini
relawannya Wapres Mas Gibran. Baik, terima kasih Bung Aiman. Jadi kalau ditanya terkait dengan Gibranku ini, memang dari awal kami sebagai representasi generasi muda mendorong agar ada pergeseran atau regenerasi tongkat estafet kepemimpinan, dalam hal ini anak muda. Jadi ketika Mas Gibran muncul ke dalam panggung politik nasional, tentu kami sebagai generasi muda yang percaya bahwa bangsa ini harus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tanah air. Anda melihat bahwa sekarang Purnawirawan TNI ini bukan, kita pikir waktu itu hanya disuarakan, sekarang diseriuskan, masuk ke DPR. Anda melihat ini seperti apa? Bagi kami tentu sebagai sebuah bentuk aspirasi ini sah-sah saja ya. Di alam demokrasi, masukan, aspirasi, kritik ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Tapi ini kan bukan kritik, ini ancaman dalam tanda kutip ya, pemakzulan dan diseriuskan. Jadi begini Bung Aiman, saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengatakan bahwa saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi, namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Berkaitan dengan keheningan substansi tadi, izinkan saya untuk menjelaskan, memberikan gambaran dan sedikit analogi bagi kita semua. Ada sebuah ruangan yang disebut dengan anechoic chamber. Ruangan ini dirancang untuk bisa menerima dan juga menyerap suara serta gelombang elektromagnetik. Di dalam kesunyian itu kita bisa memetik sebuah pelajaran ya. Ketika orang itu masuk ke dalam anechoic chamber, maka orang tersebut akan bisa secara otomatis kemampuannya adalah untuk bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya. Dan dalam konteks ini saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa, khususnya generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini, sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih. Sehingga dengan begitu pun kita bisa mengklasifikasi, mengklasterisasi persoalan-persoalan kebangsaan apa yang fundamental yang sebenarnya harus segera kita prioritaskan untuk diselesaikan. Bukan kemudian kita terjebak di dalam kubangan kebisingan yang tidak konstruktif. Seperti yang terjadi hari ini, apa sebenarnya menjadi persoalan? Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Saya sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim rakyat yang juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, sangat menghormati apa yang disuarakan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Tapi jangan juga narasi yang disampaikan ini tanpa isi yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini, ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya. Kenapa tidak coba kita angkat tema-tema lain yang lebih strategik? Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang tidak permasalahan kan Anda substantif. datang juga hari ini, artinya Anda mau menjelaskan itu. Kalau soal itu kita bahas juga, besok kita juga akan bahas soal itu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong. Tanpa substansi? Tanpa substansi. Tanpa substansi. Oke. Ada yang mau disampaikan? Mungkin Bung Rey atau Bung Said? Atau mungkin Bung Rocky? Oh, Bung Rocky, oke. Audionya belum? Enggak, saya nggak mau pakai suara. Audionya belum masuk ya? Yang
Oke. Kok nggak ada yang dengar? Silakan. Oh, sengaja dimatikan? Iya, kalau pakai audio nanti ada echo chamber effect. Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda katakan tadi. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Yang kita sebut hati sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan. Kan itu yang menyebabkan orang sekarang berupaya untuk merenung. Ada gunanya nggak nih Purnawirawan nih? Kalau dia nggak ada gunanya, ngapain dibahas? Tetapi kalau satu purnawirawan bicara dan 2 purnawirawan ikut, 3 purnawirawan ikut, lalu 4 BEM ikut, 4 BEM ikut, lalu 500 mama ikut, 500 mama ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini. Mau dihentikan itu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC. Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Ya tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu 2 argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya itu. Kalau diproteksi oleh presiden, dasarnya apa? Ya karena satu paket. Tidak juga. Karena itu kapasitas individu. Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran, itu Gibranmu itu. Kan begitu cara kita melihat soalnya kan. Ya tapi kan ini melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi? Apakah persoalan kita persoalan hukum di sini? Bukan. Bukan persoalan legalitas, ini persoalan legitimasi. Karena itu kalau dia legalitas selesai dia. Karena legitimasi diulang-ulang sampai you bosan sendiri dengar suara lu sendiri kan. Mama tiap hari bicara itu. Anak SMP juga bicara itu. Mem ada di mana-mana tuh. Tiba-tiba ada soal Raja Ampat. Maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Kayak sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja 4 kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi bukan karena ada sesuatu, maka yang di belakang itu menjadi tidak penting. Seandainya, saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja 4, karena itu tinggalkan. Nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang, sebelum ada Raja 4, berguna nggak dia? Ya berguna, karena nggak ada Raja 4 kan. Dan logiknya begitu. Cara membaca persoalan itu begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin gak ada gunanya. Memang gak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sekarang kita lihat pembandingnya apa? Berguna gak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap gak penting itu.
Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa, saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini. Di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu kan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat. Yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Tadi ada iklan cappuccino, Ovaltine. ILO itu Milo buat diminum. Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi. Yang pernah saya tulis itu tuh. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan. Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare. Benar kan? Apa poinnya bagi-bagi skincare? Bu Rocky, tapi tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantif artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba
Siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada. Apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, legalitas selesai. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi beda dengan legality. Legalitas itu black letter of law, itu legalitas. Dalam hukum tata negara baca aja tuh. Selesai problem, nggak ada problem. Tapi hukum tata negara itu bicara tentang negara di dalam keadaan diam. Artinya semua fungsi bekerja. Maka dia diam. Kalau ada yang nggak bekerja, baru ribut. Jadi dalam keadaan normal kita pakai hukum tata negara, isinya legalitas. Di dalam keadaan ada dinamika politik, singkirkan hukum tata negara, nggak ada gunanya. Karena dia tidak berfungsi di dalam keadaan dinamis. Yang berfungsi adalah problem legitimasi, bukan legalitas itu. Ada nggak anak-anak hukum di sini? Atau anak sosiologi? Ada mungkin. Atau anak filsafat, karya mahasiswa. Pernah diajarin nggak beda antara legalitas dan legitimasi itu? Yang pertama kali bikin perbedaan itu namanya Jürgen Habermas. Yang nggak pernah diikuti di Fakultas Hukum. Karena Fakultas Hukum tidak mengenal, kurikulum Fakultas Hukum Indonesia tidak mengenal asas atau prinsip legitimasi. Yang ada prinsip legalitas. Karena mereka cuma belajar Hans Kelsen, positivisme logis, semua legalitas itu. Norma hanya disebut norma bila koheren dengan norma di atasnya itu legal. Bahwa politik kemudian menjadi alasan kenapa hukum berubah itu nggak dipelajari. Jadi kemaksiatan kita hari ini karena kekosongan pikiran itu. Jadi maksiat. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.